Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita memasuki pertemuan keempat di dalam mata kuliah Knowledge Management. Kali ini kita akan membahas model bisnis dan knowledge management. Ya. Tapi sebelum memasuki materi-materi, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian semua agar tetap semangat di dalam belajar di era COVID seperti ini. Ya. Jangan sampai kalian malas nonton ya. Karena materi ini berbentuknya adalah video, kalian punya kesempatan untuk skip ya. Itu sebenarnya adalah bentuk kemalasan kalian. Ya. Maka dari itu saya mengingatkan agar kalian tidak skip. Ya. Dengarkan materi ini perlahan-lahan hingga kalian paham. Karena jika kalian melakukan skip, sekali skip, dua skip, atau bahkan sampai habis, itu akan mengganggu atau mengurangi kefahaman kalian terhadap materi perkuliahan ini. Jadi itu. Baik, kita memasuki materi. Oke. Visi dan misi yang berbasis knowledge management pada dasarnya mendorong pimpinan perusahaan untuk bermimpi dan menjalankan usaha dengan dasar pembelajaran. Ya, agar mampu berinovasi secara tepat sehingga perusahaan dapat terus bertahan, tumbuh dan berkinerja unggul. Ya. Jadi lembaga, organisasi ataupun perusahaan itu harus punya visi dan misi. Siapa yang menentukan visi misi itu? Visi misi itu ditentukan oleh pemegang kebijakan. Kalau di pembahasan manajemen itu ada pada tingkat top level manajemen, ya, pada puncak manajemen puncak, ya. Jadi itu adalah mimpi-mimpi orang-orang yang ada di top level manajemen, ya. Mimpinya kemudian dituangkan di dalam visi dan misi. Kalau ada yang bertanya, Pak, visi misi itu idealnya berapa tahun? Ya, mimpinya berapa tahun? Kalau bisa mimpi yang jangka panjang, ya, mimpi jangka panjang, 5 tahun kayak 10 tahun kayak 15 tahun, 35 tahun ke depan, ya. Itu mimpi yang harus dituangkan di dalam visi dan misi. Kemudian menjalankan usahanya dengan dasar pembelajaran. Kenapa kok pembelajaran, enggak yang lain gitu? Ini ada hubungannya dengan KM, ya. Kalau kemarin kita pernah belajar, ya, inti dari KM itu ya pembelajaran itu, ya, bukan hanya pada cara mengolah sebuah pengetahuan, ya. Jadi ini ada hubungannya antara pengetahuan kemudian kinerja, ya, yang dihasilkan. Kemudian organisasi perlu mendefinisikan bisnisnya agar mampu mencapai sasaran yang tepat, ya. Definisi bisnis atau pernyataan bisnis pada dasarnya berkaitan
dengan penyampaian nilai-nilai yang akan ditawarkan pada pelanggan atau customer. Ya, jadi sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga itu harus tahu core bisnisnya tuh apa, ya, terus ngapain, terus bagaimana, itu kan, itu harus tahu, ya, core bisnis. Jadi kegiatannya, inti dari kegiatan di dalam lembaga itu apa, yang menjadi nilai jual atau daya tarik itu apa, itu kan. Kalau itu perusahaan di bidang di bidang yang mencari laba, berarti core bisnisnya adalah menjual produk, ya. Beda lagi sama perpustakaan. Core bisnis perpustakaan itu bukan menjual laba, ya, dari buku-buku itu tidak, tapi adalah memberikan layanan yang dibutuhkan pengguna perpustakaan, ya. Bahkan kalau kita mendalami core business purpose itu, kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya itu tidak difikirkan oleh pengguna, tapi kita sudah menyiapkan. Jadi perpustakaan itu harusnya seperti itu. Oke, kita masuk slide berikutnya. Oke, ini ada faktor keberhasilan organisasi, ya. Jadi organisasi itu harus tahulah ini, ya, apa produk yang ditawarkan, ya. Produknya apa sih, layanannya apa, yang mau ditawarkan ke pengguna itu apa, apakah jasanya atau fungsinya, ya, apa yang mau ditawarkan itu apa, gitu. Kalau di purpose yang mau ditawarkan itu apanya, gitu loh. Apakah cukup desain gedung perpustakaan yang megah 5 lantai? Apakah layanan sirkulasinya, gitu kan? Apakah itu apa namanya? Yang simbol buku yang ada di atas gedung itu, ya, atau layanan yang benar-benar dibutuhkan pengguna. Contohnya apa? Contohnya macam-macam, ya. Ada kepuasan di dalam sirkulasi, kepuasan di dalam layanan layanan space, ya. Kemudian layanan terhadap pemustaka, ya. Macam-macam. Kemudian siapa pembeli atau pengguna layanan yang ditawarkan itu. Lah, kita tuh harus tahu, gitu loh. Kita tuh berhadapan sama siapa, gitu. Kalau di perpustakaan itu kita harus tahu penggunanya siapa sih, gitu. Apakah cukup mahasiswa, ataukah cukup sama dosen, ataupun karyawan juga. Apakah kalau kita membatasi hanya mahasiswa dan dosen, apakah seorang karyawan itu tidak punya kesempatan yang sama untuk memanfaatkan perpustakaan? Tentu tidak, ya. Karena di lingkungan perpustakaan perguruan tinggi itu pengguna yang mungkin dapat memanfaatkan layanannya di perpustakaan itu salah tiganya yaitu tadi, mahasiswa, dosen, dan karyawan, ya. Itu harus kita identifikasi dengan tepat. Kemudian siapa pengguna layanan itu, ya. Siapa yang beli, ya, layanan itu? Siapa yang merasakan? Kemudian nilai-nilai produk apakah yang diperoleh dari pengguna itu? Jadi
setiap layanan yang kita berikan kepada pengguna itu pasti ada nilainya. Nilai nyaman ya, nilai kepuasan, nilai kebermanfaatan ya. Jadi ini yang harus diperhatikan juga. Apa nilai produk tersebut bagi pengguna? Ya. Jadi tidak semua produk itu memiliki nilai. Ya. Tidak semua produk itu memiliki nilai. Ya. Produk itu dikatakan bernilai ketika produk itu secara konten dibutuhkan dan secara konteks diperlukan. Ya. Beda antara konten dan konteks. Ya. Contoh nih yang lagi viral ya. Ada hasil penelitian salah satu dosen di ITB mengatakan bahwa wilayah Jawa di bagian selatan itu memiliki potensi tsunami setinggi 20 meter. Ya. Nah, ini kontennya bagus. Tapi jika ini dipelintir itu kan atau diolah dengan kata-kata yang malah itu membuat seseorang itu takut, maka itu konteksnya akan berbeda. Ya. Padahal kajian ini tuh konteksnya adalah ketika kita harus menyiapkan mitigasi bencana, mempersiapkan sebuah bencana datang. Ya, tidak untuk menakut-nakuti. Makanya sesuatu itu bernilai ketika konteksnya sesuai dan kontennya juga sesuai. Baik, kita lanjutkan. Oke. Ini ada 9 faktor model bisnis strategi yang menjadi penentu keberhasilan organisasi. Ya. Ini paling tidak inilah 9. Sebenarnya banyak. Saya mengambil 9 faktor ini. Yang pertama adalah segmen pelanggan. Ya. Untuk siapa kita menciptakan nilai itu atau produk itu? Apa karakteristik pelanggan kita, ya? Bagaimana kita melakukan segmentasi pelanggan kita? Jadi kalau kita tuh punya produk, kita tuh punya layanan, itu tuh kita harus menyesuaikan segmentasi pelanggan kita. Apakah benar-benar orang yang kita berikan itu membutuhkan layanan kita, ya? Jangan-jangan karena terpaksa, ya. Segmentasi produk. Kenapa kok produk-produk kecantikan ataupun pemutih wajah, pemutih kulit itu ya, itu laku sekarang, ya. Laku karena apa? Segmentasi produk-produk kecantikan itu sekarang mengalami kenaikan, ya. Kebutuhan permintaan yang sangat besar. Maka tidak heran jika bermunculan produk-produk baru, ya, untuk menawarkan itu, ya. Jadi kita harus mengetahui apa sih yang dibutuhkan pelanggan, ya. Kalau di perpustakaan kita harus tahu segmentasi kita itu apa, siapa, ya. Apakah cukup mahasiswa ataukah harus dosen juga ataupun karyawan diikutkan. Nah, harus jelas. Kemudian proposisi nilai, ya. Nilai apa yang bisa kita tawarkan, ya. Apakah dari sebuah produk atau layanan itu bisa dirasakan manfaatnya. Nah, apakah layanan itu bisa memecahkan masalah yang sedang dirasakan pelanggan atau pengguna, ya.
Ini contoh kalau di perpustakaan, ya. Kalau orang sedang nyari artikel, nyari buku lah, nyari buku ya, nyari referensi, kita tuh harus memikirkan apakah ketika seseorang mencari buku di perpustakaan itu bisa sampai ketemu ya referensi itu atau buku itu. Kalau tidak ketemu, dicari penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Ya, apakah memang nggak ada atau ada tapi tidak ada ya? Maksudnya ada di katalog tapi di rak tidak ada atau sedang dipinjam. Nah, jadi nilai apa yang bisa ditawarkan. Kemudian salurannya, bagaimana distribusi produk ke pelanggan. Kalau di dalam wilayah perpustakaan mungkin cara kita untuk memberikan layanan itu bisa melalui konvensional ya. Pelanggan kita menunggu pengguna perpus itu datang, kemudian mereka mencari buku, referensi, kemudian mereka membawa pulang ya. Tapi di masa yang seperti ini kita mungkin punya inovasi untuk memberikan layanannya. Salah satu salurannya adalah kita memberikan layanan e-pustaka ya. Jadi layanan digital ya, di situ bisa membaca e-journal, kemudian e-book dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah hubungan dengan pelanggan. Jadi bentuk layanan apakah yang diharapkan pelanggan, bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi pelanggan. Jadi sebagai seseorang yang memberikan layanan, ini penting untuk diperhatikan bahwa tujuan kita itu adalah melayani pelanggan, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan pelanggan ya. Jangan sampai malah kita memarahi pelanggan kita ya. Jangan sampai kita bikin marah atau malah memarahi ya. Ada loh pustakawan itu tipenya galak, ada yang tipenya sinis ya, ada tipenya itu nggak murah senyum, ada. Nah, padahal kita tuh dituntut untuk memberikan hubungan baik, dituntut untuk berhubungan baik dengan pelanggan kita. Selanjutnya, pendapatan. Bagaimana cara organisasi mendapatkan pendapatan? Ya, ini kalau wilayah yang berbasisnya adalah keuntungan, maka dipikirkan juga kita tuh mau cari uangku lewat apa gitu kan. Apakah cukup berjualan lewat pasar-pasar ataupun minimarket atau kita harus buka online shop. Nah, ini yang harus dipikirkan juga. Kalau purpose gimana Pak? Loh, purpose itu kita bisa mendapatkan keuntungan lewat denda ya, lewat denda, kemudian lewat makanan-makanan yang dijual di kantin perpustakaan. Loh Pak, katanya purpose itu bukan tempat untuk makan, minum. Iya, bukan. Itu dulu ya. Tapi sekarang perpustakaan itu lebih berkembang ya. Boleh kita makan di perpus, minum di perpus boleh, ada kantin di perpus boleh, asalkan tetap menjaga keselamatan koleksi yang sedang kita baca, sedang kita pinjam. Intinya itu ya, tapi bukan malah melarang.
Jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif perpustakaan itu mendapatkan pendapatan ya dari denda, dari jualan itu makanan ya, minuman ya. Ada konsep ya, pernah cerita bahwa di UGM itu perpustakaan visipolnya itu didesain semenarik mungkin. Ada kantinnya, ada tempat nontonnya, nonton film ya, ada tempat untuk nge-gym ya. Jadi seperti itu. Oke, kita next. Yang keenam adalah sumber utama. Apakah organisasi memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nilai pengguna? Lah, ini berkaitan dengan seberapa perusahaan, organisasi itu memiliki sumber daya. Sumber daya itu apa saja, Pak? Bisa sumber daya manusia ataupun non manusia. Kalau manusianya itu ya orang ya. Non manusia itu apa? Bisa dari segi finansial, bisa dari segi pengetahuan yang dimiliki setiap orang yang ada di organisasi itu ya. Bisa juga dengan relasi-relasi antar pelanggan ya, itu termasuk dari sumber daya, dan itu harus dijaga dan kemudian dirawat dengan bagus. Kemudian aktivitas kunci, apa nilai pembeda organisasi kita dengan pesaing? Ini harus difikirkan juga ya. Apa sih bedanya perpustakaan kita dengan perpustakaan Stikip itu ya? Apa perbedaan perpustakaan kita dengan perpustakaan PT KIN di Jawa Timur gitu kan? Kalau saya lihat sih perpustakaan kita itu yang menjadi pembeda pertama adalah gedungnya ya, karena gedung kita tuh ada bukunya, buku besar, ada pensil ballpoint yang model kayak zaman dahulu itu di lantai atas. Nah, itu menjadi pembeda, salah satu pembeda ya. Kemudian adalah kemitraan ya, kita tuh harus mengetahui siapa mitra bisnis organisasi kita, sejauh mana mereka berkegiatan dan memiliki sumber daya yang mampu menyampaikan nilai-nilai perusahaan pada pengguna. Ini contohnya gini, tahu Gojek ya, tahu Grab ya, itu perusahaan. Mitranya siapa? Mitranya adalah tukang ojeknya ya. Kalian jangan salah bahwa Grab itu perusahaannya, tapi mitranya adalah pengemudinya. Pengemudi itu mitra ya, orang yang bergabung dengan perusahaan untuk memajukan perusahaannya.